Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan bab yang nomor 5, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab yang kemarin berarti membahas tentang gimana kita itu diciptakan. Baik, kita diciptakan itu punya tangan untuk apa? Untuk apa? Punya kaki untuk apa? Punya telinga untuk apa? Dan seterusnya. Dan kita harus mensyukuri apapun yang kita beri, yang kita diberi sesuatu itu dari Allah, seperti itu. Udah, itu berarti lanjutin. Fayajibu 'alaika an tu'adzima rabbaka wa tuhibbu wa tashkurahu 'ala jami'i ni'amihi. Fayajibu mongko wajib. Fayajibu mongko wajib. Fayajibu mongko wajib. 'alaika ing atase sira. 'alaika ing atase sira. 'alaika ing atase sira. An tu'adzima apa yen to ngagungake sapa 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 sira. Rabbaka ing pangeran sira. Rabbaka ing pangeran sira. Rabbaka ing pangeran sira. Wa tuhibbu lan demen sapa sira. Wa tuhibbu lan demen sapa sira. Wa tuhibbu lan demen sapa sira. Ya. Wa tuhibbu lan demen sapa sira. Hu ing rabbaka. Hu ing rabbaka. Jadi kita sudah diberi apapun seperti ini, kita diberi badan seperti ini, dan diberi kesehatan dan segalanya. Bahkan kita diberi orang tua kita itu diberi rahmat yang lebih dari Allah. Jadi pada orang tua itu terdapat rahmat yang lebih besar daripada yang lainnya. Jadi Allah itu memberikan rahmat kepada orang tua itu lebih dari apapun. Jadi rahmatnya Allah itu banyak di orang tua, apalagi di seorang ibu, pada seorang ibu. Makanya ada surga di telapak kaki ibu. Maksudnya gimana? Ketika kita kok bisa menjadikan orang tua kita menjadikan orang tua itu suka dengan kita, ataupun orang tua itu meridhoi
seorang anak-anaknya itu, maka Allah pasti akan penuhi apapun yang orang tua itu mau. Jadi ketika orang tua itu kok ridho, pasti didoakan yang baik-baik. Makanya jangan sampai membuat orang tua satu kecewa, membuat orang tua benci dengan kita. Jangan sampai terjadi seperti itu. Karena rahmatnya Allah itu banyak terjadi pada orang tua. Nah itu. Jadi ini maka wajib mengagungkan Allah dan mencintai Allah. Jadi sejatinya aslinya kalau kita melakukan apapun itu untuk mendapatkan ridhonya Allah. Apapun baik itu tadi ibadah maupun kebaikan-kebaikan yang kesannya biasa, itu aslinya semuanya untuk mencapai ridhonya Allah. Jadi aslinya kalian itu ibadah itu aslinya bukan hanya untuk pahala. Pahala itu sekedar buat bonus istilahnya. Tapi kalau mencapai ridhonya Allah itu yang jadi tujuan. Makanya yang salah di zaman sekarang itu, kita itu ibadah itu banyak mencapai surga. Harusnya bukan itu. Yang kita capai itu bagaimana kita diridhoi Allah. Diridhoi Allah maksudnya gimana? Dicintai Allah. Apalagi sampai bertemu langsung dengan Allah nanti di akhirat. Itu yang paling bahagia ketika mendapatkan ridhonya Allah. Jadi orang yang di surga itu puncak yang diinginkan itu ya bertemu dengan Tuhannya. Makanya apapun yang kita lakukan di dunia itu aslinya untuk mencapai ridhonya Allah. Titik. Ya, seperti halnya kamu menghormati orang tua, itu ya salah satu caranya untuk mencapai ridhonya Allah. Karena ridho Allah fi ridho walidain. Jadi ridhonya Allah di ridhonya orang tua. Makanya itu seperti halnya caranya mencapai ridhonya Allah itu banyak. Jadi ini menandakan wajib mengagungkan Allah dan mencintai Allah dengan cara gimana? Wa tashkurahu lan syukur sapa sira. 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 Hu ing Allah. Ala jami'i ni'amihi ing atase sekabihane pira-pira nikmate Allah. Ala jami'i ni'amihi ing atase sekabihane pira-pira nikmate Allah. Gimana caranya? Kita kan harus mengagungkan Allah, mencintai Allah dan bersyukur dengan atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan cara bi antam tathila kelawan yento ngelakoni. Bi antam tathila kelawan yento ngelakoni sapa sira. Bi antam tathila kelawan yento ngelakoni sapa sira. Bi antam tathila kelawan yento ngelakoni sapa sira. Awamirahu ing pira-pira perintahe Allah. Awamirahu ing pira-pira perintahe Allah.
kita wajib mengagungkan Allah, mencintai Allah dan bersyukur atas nikmatnya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan perintah-perintahnya Allah. Jadi puncaknya ketika orang itu kau beragama Islam, memang itu punya akhlak yang mulia. Pasti ketika orang itu di puncaknya iman ataupun puncaknya tadi memang kemarin ketika di hadis itu puncaknya iman. Jadi ketika di puncaknya iman pasti dia punya akhlak yang mulia. Karena apa? Karena apapun yang dia lakukan itu hanya untuk mencapai ridhonya Allah. Itu yang seharusnya. Aslinya kalau kita beribadah itu bukan untuk mencari surga, bukan ya, bukan. Tapi kita ibadah itu untuk mencapai dicintai Allah, diridai Allah. Jadi apapun yang kita lakukan itu ya untuk itu. Karena apapun kok ketika nggak diridhoi Allah, nggak akan semudah itu kalian untuk masuk surga. Nggak semudah itu. Ketika nggak mendapatkan ridhonya Allah, nggak dapat cintanya Allah, contoh itu yang nggak mudah mencapai surga, nggak mudah. Ya, dengan cara apa kita mencapai ridhonya Allah? Dengan cara melakukan perintah-perintahnya. Sabar menahan rasa maksiat. Jadi itu ditahan sampai akhir hayat. Berusaha. Istilahnya ini berusaha. Kalau seandainya kok pastinya orang itu ada luputnya, pasti ada. Ya kan? Karena nggak mungkin setiap detik di kehidupan kita nggak ada salahnya, nggak mungkin, pasti ada. Karena kita nggak maksum. Karena kalau maksum itu dijaga dari dosa. Maka seperti Nabi Rasul itu ya dijaga dari dosa, dari maksiat, pasti dijaga sampai akhir hayatnya. Enggak seperti kita itu orang biasa. Jadi nggak mungkin setiap detik dari kehidupan kita pasti ada yang namanya maksiat, ya kan? Itu harus berusaha sabar untuk menahan maksiat. Paling sulit itu menahan maksiat, bukan melakukan ibadah. Melakukan ibadah itu lebih mudah daripada menahan maksiat. Makanya watajtaniba lan ngadoi sapa sira, watajtaniba lan ngadoi sapa sira, watajtaniba lan ngadoi sapa sira nawahiyahu ing pira-pira larangane Allah. Nawahiyahu ing pira-pira larangane Allah. Jadi harus menghindari atau menjauhi hal-hal yang memang dilarang oleh Allah. Ya, kita itu di dunia itu diberi kehidupan. Makanya kita juga di semua tempat itu pasti ada yang namanya aturan, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Jadi yang tidak boleh jangan dilakukan. Pokoknya ikuti saja hati nuranimu. Pasti hati nuranimu itu pasti tahu namanya yang buruk, namanya yang baik. Pasti bisa membedakan. Pasti bisa. Karena memang sejatinya kita manusia itu bisa menganggap mana yang baik, mana yang buruk. Gak mungkin orang buruk itu menganggap dia itu baik sendiri. Oh, saya orang baik, padahal dia maling. Gak mungkin. Dia pasti menganggap, oh, aku pasti banyak dosanya ya. Gitu, pasti menganggap seperti itu. Bukan kok, oh, saya orang baik, saya paling mulia di sini. Gak gitu. Pasti seorang yang sifatnya atau kesehariannya buruk itu pasti menganggap dirinya juga buruk. Gak mungkin kok dia menganggap dirinya baik, karena hati nuraninya itu
berkata seperti itu. Jika baik ya dikatakan baik, jika buruk ya dikatakan buruk. Nggak bisa terelakkan lagi. Pasti bisa membedakan. Makanya kita diberi hati nurani itu bisa membedakan. Aslinya ini makanya ada perbedaan pendapat ketika akal itu ada yang berpendapat ada yang di otak, ada yang di hati. Terserah. Pokoknya ada yang berpendapat akal itu di otak, ada yang di hati. Tuh. Wa tu'adzima lan yento ngagungake sapa sira. Wa tu'adzima lan yento ngagungake sapa sira. Wa tu'adzima lan yento ngagungake sapa sira. Aidon halimane jami'a malaikatihi sekabehane malaikate Allah. Jami'a malaikatihi sekabehane malaikate Allah. Jami'a malaikatihi sekabehane malaikate Allah. Ini yang harus kita yakini. Jika malaikat itu ada dan kita harus mengimani adanya malaikat, dan kita harus mengagungkan bahwa malaikat itu agung juga. Jadi kita harus memuliakan malaikat karena kita sebagai manusia itu harus beriman kepada malaikatnya Allah. Warusulihi lan pira-pira utusane Allah. Warusulihi lan pira-pira utusane Allah. Warusulihi lan pira-pira utusane Allah. Wa ambiyaihi lan pira-pira nabine Allah. Wa ambiyaihi lan pira-pira nabine Allah. Wa ambiyaihi lan pira-pira nabine Allah. Kita juga harus mengagungkan rasul-rasulnya Allah, nabi-nabinya Allah. Nah, sekarang kan nggak ada namanya nabi dan rasul, nggak ada kan? Sekarang udah nggak ada. Gimana? Ya kita harus mengagungkan atau dengan cara kita mengimani, memuliakan nama-namanya, memuliakan ajaran-ajarannya. Kita harus mengimani bahwa nabi dan rasul itu juga pernah ada dan nggak mungkin terelakkan dari sejarah, itu pasti ada. Makanya ada namanya peninggalannya. Pastinya seperti halnya Al-Quran itu satu-satunya mukjizat yang memang ditinggalkan Rasulullah sampai sekarang dan sampai nanti hari kiamat. Wasolina lan pira-pira wong soleh. Wasolina lan pira-pira wong soleh. Wasolihina lan pira-pira wong soleh. Min ibadihi saking pira-pira kawulane Allah. Wa min ibadihi saking pira-pira kawulane Allah. Jadi kita juga harus menghormati atau mengagungkan orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu seperti apa sih? Orang-orang soleh itu yang orangnya memang rasa takwanya lebih tinggi dari orang biasa. Jadi seperti halnya orang soleh juga nggak harus ulama juga, ya kan? Tapi orang soleh juga ada orang biasa itu orang soleh juga. Jadi ulama pun itu pastinya itu orang soleh. Jadi kita harus mengagungkan atau menghormati orang-orang soleh dari hamba-hambanya Allah. Itu pasti harus dihormati. Sejatinya ketika kok kita orang Islam
dipandang orang selain Islam itu harus baik. Ini bukan kok kamu harus bersikap baik ketika di depan umum, enggak, tapi memang harus seperti itu, tingkah lakunya harus seperti itu, bukan kok itu disuruh, bukan, tapi itu keseharusannya atau selayaknya memang begitu. Kalau tingkah lakunya ya harus seperti itu kalau orang Islam. Jangan seperti ketika orang Islam itu dipandang buruk gara-gara orang-orangnya. Orang Islam itu seperti ini kok. Jadi orang-orang selain Islam itu memandang malah buruk. Jadi kalau akhlaknya kita itu buruk, jadinya orang-orang Islam orang-orang selain Islam pun itu menganggap kita ya buruk. Yang jadi buruk apanya? Agamanya apa orangnya? Ya agamanya. Padahal itu yang kena orangnya loh. Padahal orangnya itu aslinya. Padahal itu yang melakukan orang-orangnya. Jadi agama Islam itu enggak ada salahnya. Yang salah itu orang-orangnya ketika berbuat hal yang enggak selayaknya dilakukan. Jadi harus ketika kok sehari-hari itu harus melakukan akhlak yang memang selayaknya harus dilakukan sebagai orang Islam. Wa tuhibba lan demen sapa sira hum ing as-sholihin li'annahu karana satemene Allah Ta'ala yuhibbu iku demen sapa Allah hum ing as-sholihin. Allah itu paling suka ketika melihat hambanya itu rajin melakukan ibadah, rajin melakukan hal-hal yang baik. Jadi Allah itu suka orang-orang seperti itu. Dan ketika orang-orang soleh itu dicintai oleh Allah, maka kita harus menghormati orang-orang soleh. Itu juga salah satu caranya untuk mencapai ridhonya Allah tadi. Jadi kita itu selayaknya itu apapun yang kita lakukan itu harus dengan tujuan ridhonya Allah, bukan surga, ya. Jangan surga, tapi ridhonya Allah. Yang salah sekarang itu yang jadi sampingan itu malah ridhonya Allah, bukan surga. Betul. Yang jadi sampingan itu malah jadi tujuan itu malah surganya. Kita harus melakukan ibadah yang rajin itu agar kita masuk surga. Karena belum tentu bisa masuk surga ketika gak mendapat ridhonya Allah. Ketika orang itu apapun dia kok, contoh dia memang rajin ibadahnya, tapi banyak akhlak-akhlak yang lain, contoh seperti halnya yang nggak terduga, contoh seperti kebiasaan yang udah terlanjur biasa, nggak terasa, contohnya seperti dengki ataupun sering ngomongin orang lain tentang keburukannya, itu kan juga gak kerasa. Makanya ketika orang itu kok nggak bertujuan mencapai ridhonya Allah, juga sulit ketika dia cuman mencapai tujuan cuman mencapai surga. Kalau surga mah gitu itu aja. Maksudnya kalau surga seandainya kalian diberi kenikmatan pun ya seperti itu, kalian mungkin nggak akan puas sebelum mencapai
bertemu Allah, langsung bertemu Allah. Tapi itu belajar dulu kan kita apa? Sebelumnya kan kita belum tahu kalau apa kita itu ibadah ya palingan cuman untuk mencapai pahala. Kalau kita taubat ya untuk diampuni dosanya. Itu saja. Enggak kok mencapai ridhonya Allah. Makanya seperti ini. Ini contohnya ketika kita itu harus menghormati orang-orang soleh karena orang-orang soleh itu salah satu orang yang memang dicintai oleh Allah. Sebenarnya ulama itu contohnya orang-orang soleh. Contoh waliullah yang memang kadang ada kelihatan, ada yang mastur juga. Jadi semua orang itu aslinya kalian hormati, aslinya kalian hormati semua. Ketika kalian menghormati semua orang, pasti orang itu segan denganmu. Kok semua orang kok tiba-tiba dihormati semua gitu kan? Makanya itu istilahnya dampak baik dari rasa penghormatan kepada orang lain. Itu hebatnya rasa penghormatan. Dan 3. Idza ahbabta rabbaka wa amtathalta awamirahu. Idza ahbabta ing dalem nalikane demen sapa sira. Idza ahbabta ing dalem nalikane demen sapa sira. Idza ahbabta ing dalem nalikane demen sapa sira. Rabbaka ing pangeran sira. Rabbaka ing pangeran sira. Rabbaka ing pangeran sira. Wamtathalta lan ngelakoni sapa sira. Wamtathalta lan ngelakoni sapa sira. Awamirahu ing pira-pira perintahe Allah. Awamirahu ing pira-pira perintahe Allah. Wajtanabta lan ngadohi sapa sira. Wajtanabta lan ngadohi sapa sira. Nawahiyahu ing pira-pira larangane Allah. Nawahiyahu ing pira-pira larangane Allah. Zada mongko tambah, zada mongko nambahi, tambah. Tadi tambah titik. Zada mongko nambahi sapa Allah. Zada mongko nambahi sapa Allah. Ka ing sira min ni'amihi saking pira-pira nikmate Allah. Min ni'amihi saking pira-pira nikmate Allah. La in syakartum la azidannakum. Jadi barang siapa kalau dia syukurnya tambah. Caranya syukur gimana? Tadi dengan bertakwa. Jika dia bertakwanya tinggi, jadi dia ditambahi lagi nikmat-nikmatnya kepada dia di dunia dan di akhirat. Imbasnya itu bukan sekedar di dunia. Waja'ala lan dadiake sapa Allah. 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 Ka ing sira mahbuban ing dicintai. Mahbuban ing dicintai bainan nasi ing dalem antarane manungsa. Bainan nasi ing dalem antarane manungsa. Bainan nasi ing dalem antarane manungsa. Wa
wa hafidzalan jaga sapa Allah, wa hafidzalan jaga sapa Allah ka ing sira min kulli adan saking sekabehane kesusahan. Mingkuli adan saking sekabehane kesusahan. Mingkuli adan saking sekabehane kesusahan. Wa'ata lan maringi sapa Allah, wa'ata lan maringi sapa Allah ka ing sira, wa'ata lan maringi sapa Allah ka ing sira kullama ing saben-saben perkara, kullama ing saben-saben perkara, kullama ing saben-saben perkara turidu kang karep sapa sira, turidu kang karep sapa sira. Rahasianya itu di sini. Ketika kalian itu bertakwa kepada Allah itu setiap kalian berdoa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Pasti. Itu pasti. Ini janjinya Allah. Gak mungkin Allah itu mengingkari janjinya sendiri. Allah itu pantang, karena kita itu sebagai manusia cuman sebagai hamba ya, bukan siapa-siapa. Kita cuman sekadar ciptaannya Allah yang diciptakan hanya untuk ibadah. Aslinya seperti itu. Lah, itu kan ada kerja juga. Masa nggak kerja, masa nggak sekolah? Itu semua itu pelengkap. Jadi seperti halnya belajar itu juga suatu keharusan juga. Itu juga namanya ibadah. Dan kerja pun itu juga bisa jadi ibadah. Apapun kita makan pun bisa jadi ibadah. Jika makan itu yang juga kita niati sebagai penguat kita untuk melakukan ibadah. Makanya ketika makan itu harus diniati seperti itu. Kita itu makan itu biar bisa melakukan ibadah dengan giat, gak lemes. Ketika makan kok gak diniati seperti itu juga gak apa-apa. Seandainya juga yang penting baca bismillah sebelumnya. Penting. Nah, terakhir minar rizki saking rizki wa ghairihi lan liyane rizki. Jadi bab ini memang seperti bab tauhid ya. Ini seperti bab tauhid malah ini kesannya, bukan bab akhlak. Tapi memang seperti itu puncaknya ketika akhlak itu ya kita nanti pokoknya bisa lah. Kalau sekarang nggak bisa kalau dicapai sekarang. Ya pokoknya kalian harus kalau melakukan syariat itu harus yang sungguh-sungguh. Contoh ketika sholat itu harus yang sesuai dengan rukun-rukunnya, dengan tata caranya, dengan apapun persyaratannya ketika sholat itu harus disesuaikan. Itu yang penting itu dulu, melakukan syariat yang betul dulu. Itu harus ditata. Itu juga masalah akhlak dengan Allah. Itu semua itu yang kalian lakukan di dunia itu akhlak. Aslinya itu akhlak. Tingkah laku sedetik pun itu akhlak. Akhlak itu ada yang akhlak terpuji, ada akhlak tercela. Ya makanya itu aslinya apapun yang kalian lakukan itu akhlak. Makanya di sini Kiai Musonaf itu mencantumkan bab Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ketika kita sebelumnya ilmu yang wajib diketahui pertama kali ya memang akhlak. Karena akhlak itu lebih
lebih tinggi daripada ilmu. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Ya, itu dulu yang penting. Pokoknya ketika apapun yang kamu lakukan itu akhlak. Makanya akhlak yang paling mulia, akhlak yang paling sempurna di dunia itu cuma Rasulullah. Cuma Rasulullah. Setiap detik nggak akan ada akhlak tercela, nggak akan. Dah, itu dulu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.